Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Field Report atau FR UTBK Fisika ketiga tahun 2019 ya. Oke, di soal nomor 1, di sini kita diminta untuk menentukan pasangan besaran dan dimensi yang benar ya. Berarti kita cek satu persatu. Kita mulai dari nomor pertama di sini, momentum sudut dimensinya ml kuadrat T pangkat negatif 1. Ingat, kita harus paham rumusnya dulu ya. Momentum sudut itu kan simbolnya L, rumusnya adalah inersia dikali dengan omega ya. Nah, inersia di sini untuk kita ambil aja untuk benda titik gitu ya. Momen inersianya kan mr kuadrat. Omega itu kecepatan sudut, kecepatan linier dibagi dengan jari-jari. Maka R-nya dicoret, M massa satuannya kilogram gitu ya. Kemudian R jari-jari satuannya meter, kecepatan satuannya meter per sekon. Sehingga dimensi dari kilogram itu M, meter dimensinya adalah L kuadrat, sekon berarti T pangkat negatif 1. Maka nomor 1 ini benar ya. Terus yang kedua, momen inersia dituliskan dengan persamaan mr kuadrat untuk benda titik. Kemudian satuannya massa kilogram, jari-jarinya di sini meter, dikuadratin berarti dimensinya adalah ml kuadrat. Nah, di sini salah, ml pangkat 3. Kemudian yang ketiga adalah momen gaya atau torsi ya. Persamaannya kan gaya dikali dengan lengannya. Gaya sendiri satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian lengan meter ya, berarti dimensi untuk kilogram M, meter berarti dimensinya L kuadrat, sekon berarti T pangkat negatif 2. Berarti jawaban yang tepat adalah B ya. Lanjut soal nomor 2. Dua mobil A dan B bergerak saling berlawanan dari posisi yang sama. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan B 30 meter per sekon. Berapakah waktu yang dibutuhkan sehingga kedua mobil terpisah sejauh 1200 meter? Oke, kita ilustrasikan saja langsung di sini. Mobil A bergerak ke kiri, ya, mobil B bergerak ke kanan. Ini dari posisi awal yang sama ya. Pertanyaan di soal adalah butuh waktu berapa detik kedua mobil terpisah sejauh 1200. Jadi 1200 itu adalah SA ditambah SB konsepnya, ya kan? Ingat SA itu VA kali T. Ini kecepatannya konstan ya. Berarti rumus yang saya pakai adalah gerak lurus beraturan. Berarti VA kali T plus VB kali T sama dengan 1200. T-nya kita keluarkan ya, karena sama. Berarti 1200 dibagi VA plus VB. VA-nya 20, VB-nya 30, kita jumlahkan dapat 50. Berarti 120 dibagi 5, hasilnya adalah 24 detik gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Terus soal nomor 3. Sebuah benda berada di depan cermin cembung. Nah, berikut bayangan benda yang benar adalah titik-titik. Oke, kita gambarkan. Ini cermin cembungnya, ini bendanya ya. Kita gunakan dua sinar istimewa saja. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah datangnya dari titik fokus. Sinar yang menuju pusat kelengkungan di sini akan dipantulkan kembali ya. Oke, berarti kalau dilihat di sini terbentuk bayangan di belakang cermin ya, maka sifatnya maya, kemudian tegak, kemudian diperkecil ya, diperkecil. Berarti jawabannya yang E ya, lebih kecil dan tegak. Terus soal nomor 4. Sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas 40 desibel. Berapa perbandingan taraf intensitas 10 sumber bunyi identik dengan 100 sumber bunyi identik yang dibunyikan dalam waktu yang bersamaan? Oke, saat sebuah sumber bunyi dibunyikan, taraf intensitasnya 40 desibel. Yang ditanyakan adalah taraf intensitas saat 10 dan 100 ya. Kita bandingkan nilainya berapa.
Nah, kalau taraf intensitas kaitannya dengan jumlah, rumusnya kan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. Ya, kita tinggal bandingkan aja ya. N2 yang sebelah sini nanti kita isi 10, N2 yang di bawah sini kita isi dengan 100 ya. Oke, ingat log 10 itu sama dengan 1 ya. Berarti 40 ditambah 10 karena log 10 1. Kemudian ini log 100, 2-nya loncat ke depan, 2 kali 10 20 ya. Ya, log 10-nya 1 berarti 40 tambah 10 tambah 20 itu 60 ya. Berarti 50 per 60 hasilnya adalah 5 per 6. Maka jawabannya yang B ya. Oke, terus soal yang kelima, sebuah gelombang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 6 sin 2T min X plus Pi per 6. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Oke, persamaan di soalnya itu 2-nya saya kalikan ke dalam ya. Jadi 2T minus 2X plus Pi per 3. Nah, ingat A di sini adalah amplitudo. Jadi amplitudonya 6. Kemudian di sini omega nilainya 2. K bilangan gelombangnya 2. Kemudian Pi per 3 ini adalah sudut fase awalnya. Oke, kita cek dari frekuensi dulu. Persamaannya kan omega sama dengan 2πf. Berarti F sama dengan omega per 2pi. Omeganya berapa? Di soal sini isinya 2 ya. Per 2. 2-nya dicoret, berarti pi naik ke atas ya. Pi pangkat min 1 Hz. Atau 1/3,14 Hz. Maka ini salah nih. Terus yang B, cepat lambatnya kita gunakan konsep koefisien T bagi koefisien X ya. Koefisien T, lihat di sini. Nilainya 2. Koefisien X juga 2. Ya, minusnya nggak perlu dimasukkan. 2 bagi 2 berapa? 1 meter per sekon. Ini salah ya. Terus yang C, panjang gelombang. Nah, cara nyari panjang gelombang itu dari K, dari bilangan gelombangnya. Rumusnya 2pi per lambda. Lambdanya naik ke atas, K-nya turun ke bawah. Berarti 2pi per K. K-nya bernilai 2 ya. 2-nya dicoret. Pi-nya di sini 3,14 meter. Jadi jawabannya yang C ya. Sekalian kita cek yang lain. Bilangan gelombang 1 per meter. Bilangan gelombangnya 2 ya. Kemudian sudut fase awal. Nah, sudut fase awal kan theta di sini. Ya. Nah, pi-nya kalau masih ada di dalam sin itu 180 derajat. Bagi 3 berapa? 60. Nah, E juga salah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.